wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sofia Agustina. Saya Lutfi Hairunisa. Saya Lia Azri. Saya Muhammad Iksa Arzaki. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kerajaan Siak Sri Indrapura dan Banten. Kerajaan Siak Sri Indrapura merupakan salah satu kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Siak Sri Indrapura berdiri tahun 1723. Kerajaan ini terletak di Banten sekitar 10 km Laut Pekanbaru Riau. Raja pertama kerajaan ini adalah Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah yang kemudian diberikan kepada putranya Abdul Jalil Muzaffar Syah pada tahun 1746. Setelah Sultan Muzaffar Syah wafat digantikan oleh Syahid Usman. Di bawah pemerintahan Abdul Jalil Muzaffar Syah, kerajaan Siak Sri Indrapura memerangi Belanda tahun 1752 dan berhasil memukul Belanda. Namun pada masa pemerintahan Syahid Usman, Belanda kembali menyerang untuk kedua kalinya pada tahun 1751. Pada tahun 1784, kerajaan Siak masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Sayyid Ali Abdul Jalil Saifuddin. Saat itu, hampir semua daerah Sumatera bagian timur berhasil dikuasai. Namun, setelah Sultan Sayyid Ali Abdul Jalil Saifuddin wafat, dimulailah era kemunduran kerajaan Siak karena penerusnya tidak mampu menghadapi perlawanan Belanda. Mengenal peninggalan kerajaan Siak Sri Indrapura, yaitu ada Istana Siak Sri Indrapura. Istana Siak ini pernah menjadi tempat tinggal Sultan Hasim yang berlokasi di Jalan Sultan Syarif Hasim, Kampung Dalam, Kabupaten Siak, Riau. Kerajaan Banten berdiri sekitar tahun 1526 Masehi, ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa. Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dari Kerajaan Sunda dan mendirikan Kerajaan Banten yang berfiliasi ke Demak. Awalnya kawasan Banten dikenal dengan nama Banten Girang yang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati ke kawasan tersebut selain untuk memperluas wilayah sekaligus penyebaran dakwah Islam, hal ini dianggap dapat membahayakan kehidupan Demak selepas kekalahan mereka Muslim Portugis dari Malaka tahun 1513 Masehi. Atas perintah Sultan Trenggono, Fatahillah melakukan penyerangan dan penaklukan pelabuhan Sunda Kelapa sekitar tahun 1527 Masehi. Pada 1570 Masehi, Fatahillah wafat. Ia meninggalkan 2 orang putra laki-laki, yakni Pangeran Yusuf dan Pangeran Arya. Pangeran Arya berkuasa di Jepara, sedangkan Pangeran Yusuf menggantikan Fatahillah di Banten. Tahun 1580 Masehi, Pangeran Yusuf meninggal dan digantikan putranya, Maulana Muhammad. Tahun 1596 Masehi, Maulana Muhammad melancarkan serangan ke Palembang dan wafat dalam serangan tersebut. Puncak kejayaan kerajaan Banten pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Letak Banten yang strategis mempercepat perkembangan dan kemajuan ekonomi Banten. Secara politik, pemerintahan Banten juga semakin kuat. Perluasan wilayah kekuasaan terus dilakukan bahkan sampai ke daerah yang pernah dikuasai kerajaan Pajajaran. Beberapa jenis bangunan yang masih tersisa antara lain Masjid Agung Banten, bangunan keraton, dan gapura. Pada masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, timbul konflik di dalam istana. Sultan Ageng Tirtayasa yang berusaha menentang VOC kurang disetujui oleh Sultan Haji sebagai Raja Muda. Keretakan di dalam istana ini dimanfaatkan VOC dengan politik David et Impera. Berakhirnya kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa semakin memperkuat kekuasaan VOC di Banten. Raja-raja yang berkuasa berikutnya bukanlah raja yang kuat. Hal ini membawa kemunduran kerajaan Banten. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami tentang kerajaan Siak Sri Indrapura dan Banten. Saya mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.